Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita Safitri dengan NPM 2310304 dari kelas G. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah dari logika. Di sini saya akan membahas tentang definisi. Apa sih itu definisi? Definisi adalah menyebut kelompok karakteristik suatu kata sehingga kita dapat mengetahui pengertiannya serta dapat membedakan kata lain yang menuju objek yang lain pula. Lalu, apa sih karakteristik suatu kata itu? Karakteristik kata itu adalah genera atau jenis dan diferensia atau sifat pembedanya. Selanjutnya saya akan membahas mengapa sih kita menyebut genera atau mengapa sih kita menyebut diferensia. Mengapa kita menyebut genera? Karena untuk membedakan pikiran kita, karena dengan genera suatu barang atau benda akan mudah dikenal. Ia tercakup dalam kelompok apa? Lalu, mengapa harus menyebut diferensia? Karena setelah pikiran kita diantar kepada genera, maka tahulah kita akan barang atau benda sejenis yang dicakup oleh genera tadi. Dengan sekali menyebut diferensianya, maka sampailah pada pengertian serta yang didefinisikannya. Jenis atau genera yang kita pilih adalah yang terdekat karena di saat kita berikan sifat pembedanya, maka kita akan segera disampaikan pada pengertian yang dimaksud oleh definisi tersebut. Di sini ada 4 patokan membuat definisi. Yang pertama yaitu definisi tidak boleh lebih luas atau lebih sempit dari konotasi kata yang didefinisikan. Seperti contohnya yaitu yang lebih luas yaitu merpati adalah burung yang dapat terbang cepat. Burung yang dapat terbang cepat bukan merpati, banyak. Lalu yang lebih sempit yaitu kursi adalah tempat duduk yang dibuat dari kayu bersandaran dan berkaki. Kursi tidak selalu dibuat dari kayu. Lalu yang kedua adalah definisi tidak boleh menggunakan kata yang didefinisikan. Contoh yang melanggar patokan ini yaitu dinamakan dengan definisi sirkuler. Contohnya yaitu kafir adalah orang yang ingkar. Namun ada pengulangan yang tidak melanggar patokan nomor 2 yaitu seperti amalan wajib adalah perbuatan yang bila dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Maka di sini adalah kata amalan sudah dianggap diketahui oleh umum, sedangkan yang menjadi patokan adalah kata wajibnya. Lalu yang ketiga yaitu definisi tidak boleh memakai penjelasan yang justru membingungkan. Di sini contohnya saya akan mengambil kehidupan adalah seperti sepotong keju. Di sini orang-orang umum tidak akan mengetahuinya, kecuali para ahli yang memang mengerti akan definisi itu. Jadi sebaiknya yang digunakan untuk definisi itu adalah kata yang umum, bukan kata yang hanya dimengerti oleh para ahli saja. Lalu yang keempat adalah definisi tidak boleh menggunakan bentuk negatif, yaitu contohnya seperti benar adalah sesuatu yang tidak salah. Itu adalah bentuk negatif. Lalu di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang klasifikasi. Nah, apa sih pengertian klasifikasi itu? Klasifikasi adalah pengelompokan barang yang sama dan memisahkan dari yang berbeda menurut spesiesnya. Seperti contohnya para penjual buah-buahan yang menyusun dagangannya dengan beberapa cara, berdasarkan harganya dan mungkin pula berdasarkan ukuran buahnya. Nah, di sini ada dua macam cara membuat klasifikasi, yaitu dengan pembagian dan penggolongan. Di sini saya akan membahas tentang cara membuat klasifikasi dengan pembagian. Pembagian atau logical division adalah membagi suatu jenis kepada spesies yang dicakupnya. Pembagian merupakan analisis interpretasi. Jadi, pembagian merupakan penjelasan yang lebih lengkap mengenai suatu genera kepada spesiesnya. Seperti contohnya, manusia adalah spesies bila dilihat oleh jurusan binatang. Namun, bila dilihat dari ras-ras bangsa, maka ia menjadi jenis. Seperti itu contohnya. Lalu, agar mendapat spesies yang benar, maka perlu pembagian yang memiliki patokan. Nah, di sini ada 3 patokan, yaitu yang pertama, pembagian harus didasarkan atas sifat persamaan yang ada pada genera secara menyeluruh. Misalnya, kita saat hendak ingin membagi bidang datar, maka kita harus membagi berdasarkan
perubahan tertentu dari sifat generanya, yaitu jumlah sisi yang membentuknya. Lalu yang kedua, yaitu setiap pembagian harus berlandaskan satu dasar saja. Pembagian yang berlandaskan lebih akan menghasilkan spesies yang simpasiur. Contoh dari pembagian yang overlap atau yang simpasiur yaitu seperti membagi manusia menjadi manusia berkulit putih, manusia beragama Islam, manusia Asia, manusia Arya, manusia penyabar. Di situ kan dilakukannya dengan kayak namanya itu kayak membagi secara warna kulit, ras, regional, dan sifat dari manusia. Sedangkan pembagian yang benar yaitu dengan seperti kalau menurut warna kulit yaitu kayak manusia berkulit warna putih, manusia berkulit warna hitam, manusia berkulit warna kuning, manusia berkulit warna merah. Itu yang benar. Lalu yang ketiga, yaitu pembagian harus lengkap, yakni harus menyebut keseluruhan spesies yang dicakup oleh suatu negara. Karena tidak selamanya mengetahui keseluruhan spesies kan, mungkin itu yang nomor 3 yang membuat lebih sulit dari yang lainnya. Lalu yang kedua ada cara membuat klasifikasi dengan cara penggolongan. Dalam penggolongan kita mengatur barang-barang dalam kelompok spesies. Pembagian bergerak dari bawah ke atas, dari individu menuju spesiesnya. Pengelompokan barang-barang atas dasar persamaan atribut dan perbedaannya. Jadi, dengan kemiripan dasar yang dimiliki oleh individu, barang-barang itulah penggolongan dilaksanakan. Lalu, di sini, macam-macam penggolongan memiliki dua penggolongan. Yang pertama yaitu penggolongan alam, lalu yang kedua adalah penggolongan buatan. Penggolongan alam yaitu penggolongan yang disusun atas kecerdasan kita. Seperti contohnya penggolongan melati, mawar, kenanga, dan lain-lain itu termasuk ke dalam golongan bunga. Jadi kita sudah peka bahwa itu adalah tersebut nama-nama bunga. Gitu. Lalu yang kedua yaitu penggolongan buatan, yaitu penggolongan yang didasarkan atas satu sifat dan dimaksudkan untuk mengabdi pada tujuan tertentu. Contohnya yaitu kayak penyusunan buku dalam perpustakaan, pengelompokan barang-barang di toko, itu tuh kayak dibuatnya sesuai dengan satu sifat atau emang hanya tertuju pada suatu hal tersebut. Sekian dari saya penjelasan tentang definisi dan penjelasan tentang klasifikasi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.